بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati sayyi'ati wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala rajul fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi anti khairan faqahu fi wa zahadahu fi dunya wa basyarahu bil jamaah sholat maghrib di Masjid Al-Qadib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan pertolongannya, dengan hidayahnya kita dapat melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Ini di bulan Maulid, di mana-mana kami memperingati kelahiran Rasulullah. Tapi kadang-kadang yang aneh, lahirnya diperingati, ajakannya kadang-kadang kurang berkelanjutan. Semestinya kita memperingati kelahiran menunjukkan kecintaan kita, karena kita mengagungkan dan memuliakan beliau, dan kita berupaya untuk mengikuti ajakannya. Satu di antara ajakannya adalah kita diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita lihat sekarang di masjid-masjid apalagi di daerah katakan di seringkali kita ada pada pos-pos. Kadang-kadang sholat dulu itu yang ada sholat yang ada saja. Saya berangkat kadang-kadang juga dengan istirahat sholat yang datang yang hadir kadang-kadang cuma saja apa namanya mau azim ditunggu-tunggu tidak ada jamaah. Padahal kalau kegiatan peringatan maulid pada ajakannya itu. Nah oleh karena itu mudah-mudahan tetapi kita tidak boleh putus asa. Kegiatan peringatan maulid kita jadikan sarana untuk mengajak saudara-saudara kita termasuk diri kita sendiri agar menjadi lebih mencintai terhadap Rasulullah, sehingga kita bisa mengajak diri kita untuk melakukan apa yang diperintahkan. Sampai-sampai beliau sendiri yang kita semuanya tahu memberikan kepada kita kemuliaan bahwa kalau kita melakukan sholat berjamaah itu beliau menjelaskan pahalanya dilipat gandakan. Ada yang sampai menyatakan 27 derajat. Itu ajakan beliau. Sementara kita tidak pernah untuk melihat satu hadis atau dalam Al-Quran yang dengan tegas katakanlah Rasulullah memerintahkan kepada kita namanya peringatilah hari kelahiran itu tidak ada. Secara vulgar menyatakan peringatilah hari kelahiran itu tidak ada. Tapi kita peringati itu sebagai bentuk kecintaan. Lalu pertanyaan apa yang kita ambil dari kecintaan kita terhadap Rasulullah? Nah ini mari kita sama-sama mencermati. Sebab kegiatan maulid ini ada yang menuduh bahwa perbuatan bid'ah. Karena pada zaman Nabi tidak dilaksanakan, pada zaman sahabat tidak dilaksanakan. Nah kita melaksanakan. Maka kita melaksanakan juga menggunakan dalil secara umum. Lalu kita jadikan cara peringatan maulid untuk kelahiran Rasulullah. Kita ajak satu saudara kita agar bisa mengajak dirinya
hukumnya ketika kita mengadakan kegiatan maulid, tapi perbuatan yang haram yang kita lakukan. Berkaitan itu juga ini bulan Maulid atau bulan Agustus. Bulan Agustus ini bulan yang dinyatakan bulan kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Tanggal 17 Agustus itu kan perjuangan pahlawan-pahlawan kita, sehingga kita bisa diberikan kemerdekaan. Saking sadarnya para perjuang kita dengan banyaknya berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban darah, berapa banyak rakyat Indonesia yang dalam memperjuangkan kemerdekaan meninggal. Yang kita tidak tahu, yang tahu adalah sebagian saja. Ini tapi yang meninggal untuk memperjuangkan kemerdekaan itu yang tidak tertulis tidak tercatat. Sekarang kita usia kita belum ada 81 tahun, belum ada 85 tahun. Kalau seandainya atau sampai usianya 80 tahun, kita tidak ikut berjuang, karena tahun ini kemerdekaan kita sudah memasuki tahun 81 tahun. Jadi kita tidak menikmati saja kemerdekaan itu. Apalagi seperti saya yang belum 70 baru 49, belum tidak pernah berjuang merebut kemerdekaan, menikmati. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita ucapkan, kita lakukan, terima kasih kita kepada pahlawan-pahlawan yang tidak kita bisa menyebutkan satu persatu, manakala dicatat di dalam buku mungkin tidak muat. Bayangkan sekian ratus tahun kita dijajah oleh penjajah dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apa yang tidak kita lakukan? Maka mohon maaf, saya mengajak teman-teman di kantor itu. Jadi besok Senin Selasa saya ajak untuk habis bisa untuk membaca Yasin dan Tahmid. Kita kajian untuk almarhum para pahlawan kita yang seiman. Kita doakan, kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Senin saya ajak untuk kita sedikit mengingat, sebab satu hari Nabi di beliau berkata, malam yaskurin nas, lam yaskurin. Siapa yang tidak bisa bersyukur, berterima kasih terhadap sesama manusia, jangan harap untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita diajarkan untuk bersyukur terhadap orang tua kita. Maka orang tua kita jadikan wasilah untuk mendapatkan ridhonya Allah kepada kita. Untuk menjadikan wasilah orang tua kita sebagai sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah, maka kita jadikan orang tua kita menjadi panutan. Orang tua kita senantiasa menjadi bagian ketaatan kita, kepatuhan kita terhadap orang tua. Sampai yang tidak paham betul bahwa ridhonya Allah itu digantungkan atas kehidupan orang tua. Nah sekarang kita diperintah oleh Allah untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasulullah. Bagaimana bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah yang berjuang mengorbankan ibadah untuk menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat tauhid. Maka kita berupaya dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Di antaranya diajarkan untuk kita memperbanyak membaca sholawat. Lalu kita berupaya untuk melakukan apa yang telah kita tadi perintahkan. Sampai supaya kita ini senang
dalam rangka membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah bertanya tentang masalah bagaimana kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah berjamaah, dan orang yang mengucap solawat satu kali saja kepada Rasulullah dilimpahkan menjadi 10 kali dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya mengundang kita untuk lebih memperhatikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Rasulullah. Nah, kita bangsa Indonesia di mana perjuangan kemerdekaan itu mengorbankan berbagai macam harta. Kalau sampai tahu di Kalimantan Selatan, itu ada yang namanya Demam Leman yang sampai dipotong oleh belanda dan kepalanya dibawa ke belanda. Coba kan, karena melawan. Saya tinggal menikmati. Pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan? Maka berpatokan hari itu, bersahabat itu, saya mengajak teman-teman kita baca Yasin, baca tahlil nanti malam yang ke malam 17. Jadi Senin, karena upacaranya hari Senin. Jadi Senin malam selesai, baca Yasin, baca tahlil, kita doakan karena pahlawan kita. Nah, kalau sekiranya di Masjid Tayyib ini mengadakan, saya tidak memaksakan. Kalau siapa tahu ini menjadi contoh bagi yang lain, sehingga kita berdasarkan siapa yang mengadakan kebaikan, lalu orang lain melaksanakan kebaikan itu, maka orang yang melakukan kebaikan itu dan dilakukan oleh orang lain senantiasa mendapatkan kebaikan, dan orang yang melakukan dan tidak sedikit pun akan mengurangi kebaikan kami mancan sambil Islam sunnah hasanah walau ajrun hasanah terus hadisnya panjang. Jadi siapa tahu model untuk kita itu kita gunakan, bukan justru kita 17 Agustus malah pelajarannya mungkin lalu karena kita sebagai orang Muslim yang diatur oleh aturan dalam Rasulullah memberikan kita pandangan untuk kita habisnya tadi lam yaskurinnas lam yaskurinnas. Baik, itu sekedar sebagai pembuka pada pertemuan malam ini. Kebetulan ini bersamaan dengan bulan Agustus, bersamaan juga masuknya bulan Maulid dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dibuka pada bukunya halaman yang ke-178. Kita sedikit kembali untuk memahami hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah mengenai tentang keutamaan hari Jumat. Ini dikhususkan hari Jumat. Masih pembahasan kita masih hari Jumat. Artinya jangan sampai sia-siakan kalau kita diberikan kesempatan. Dan ini tidak dituntut untuk berjamaah. Kalau imam yang memimpin pada sholat Jumat terus tidak melakukannya demikian, kita sendiri karena untuk kita syukur-syukur kalau imam kita itu melaksanakan, nah kita sama-sama. Karena tidak ada kewajiban, jangan dikatakan ini wajib. Nanti kalau wajib sampai berarti musyrik membuat dosa sebetulnya. Ini perintah oleh Rasulullah, hukumnya sunnah. Artinya sedang mau melakukan tentu mendapatkan kebaikan, tidak melakukan saja tidak mendapatkan dosa, tapi yang jelas rugi karena tidak mendapatkan kebaikan yang oleh Rasulullah beritahukan kepada kita. Di halaman 178 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini sudah secara sudah saya sampaikan, tetapi ini hujahnya dalilnya untuk kita karena memperkuat supaya tidak mensia-siakan kesempatan yang ada.
Karena boleh jadi kita mungkin Jumat ini dipertemukan oleh Allah. Nanti Jumat depan kita sudah tidak diberikan kesempatan kita tidak tahu. Maka ketika kesempatan itu diberikan, mari kita manfaatkan. Yang kemarin sudah saya sampaikan, kenapa sampai di antaranya untuk khutbah Jumat itu diperintah pendek saja. Karena pada waktu khutbah itu biasanya jamaah itu menjadikan sarana untuk istirahat lalu tidur. Itu yang mulai pagi sampai jam sekian itu kadang-kadang duduk di kantor dan sebagainya, datang sholat Jumat, lalu saat sholat Jumat itu kadang-kadang khotib membacakan khutbahnya. Jangankan kadang-kadang sambil menunggu waktunya saja kita kadang-kadang sempat tidur. Apalagi dalam keadaan nikmat, AC, air dan sebagainya. Ya khotib membacakan khutbahnya panjang-panjang itu sementara di dalam peristiwa terjadinya kejadian sholat Jumat ini ada waktu yang sangat mustajab, bahkan yang di saat duduk khutbah khotib di antara yang tadi duduk di antara dua khutbah itu doa mustajab, doa yang dikabulkan. Kalau saya dan saya ketika mengikuti sholat Jumat, khotib lagi duduk di antara dua khutbah, terus sampai tidur mengantuk akibat dari khutbahnya panjang, akhirnya kan sampai tidak punya kesempatan. Padahal itu diberi kesempatan. Maka kita berusaha agar diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berdoa, karena doa saat itu amankan mustajab. Duduk di antara dua khutbah kita tidak lama, paling banter tidak memakan satu menit. Tapi kalau sampai duduk, nah ketika khotib sudah berakhir untuk melanjutkan khutbahnya secara hadis, maka doanya sudah tidak lagi dalam kondisi yang mustajab. Nah kesempatan ini kita manfaatkan. Baik. Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Man qara'a ba'dal jum'ati Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sab'a marratin hufidha ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Wa fi riwayatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wal yawmil akhir. Rawahu Muslim. Siapa yang membaca sesudah sholat Jumat, ini diterangkan oleh ulama-ulama setelah sholat Jumat itu selesai salam, selesai tahiyat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tidak diperkenankan untuk merubah duduk kita. Kita tetap seperti duduk dalam kondisi tahiyat akhir. Nah pada saat kita duduk seperti duduk kita tahiyat akhir itu, lalu kita membaca Fatihah 7 kali, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Mu'awwidhataini 7 kali. Kalau kawan-kawan kita dari Banjar biasanya untuk meningkat kalau disebut dengan membaca sajdah 7. Jadi itu Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, surat Mu'awwidhataini masing-masing 7 kali. Nah sesudah itu kita bisa melepaskan tubuh kita dari duduk seperti tahiyat akhir, mungkin beristilah dan sebagainya, lalu kita berdoa. Nah kalau dipimpin oleh imam biasanya tinggal kita mengalami. Nah kalau kita tidak dipimpin oleh imam, maka kita
selesai baca berdoa sendiri. Kalau hafal doanya, biasanya baca doa. Di antara doa-doa yang dibaca itu ada doanya yang berbunyi Allahumma ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Al-Hina bihalalika Al-Harolika terus sampai seterusnya dibaca bisa dikatakan. Nah ini kata Nabi dalam hadis ini disebutkan hufidhu ma bainahu wa badarju anil ukhra. Maka orang yang melakukan yang ketiga itu terpelihara dirinya dari Jumat yang akan datang. Sampai kemarin pada bulan Syawal yang terakhir yang dikenal dengan perang Arba'ah Mustamir. Nah, kalau orang Jawa di sini ada orang Jawa namanya Rebu Bengkasan. Rebu yang terakhir di bulan Syawal. Ada yang mengajarkan untuk sholat lidaftil balah. Sholat lidaftil balah itu dilakukan sebanyak 4 rakaat. Boleh dilakukan sesudah maghrib, boleh dilakukan sesudah isya, boleh dilakukan langsung satu kali salat atau tapi ada yang menunjukkan disempurnakan 2 kali. Rakaat yang pertama setelah Fatihah dibaca surat Inna Rakaat yang kedua sesudah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Nah itu nanti selesai salam kita lanjutkan lagi rakaat yang ketiga itu. Maka ketika selesai membaca suratul Fatihah lalu kita membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu untuk rakaat yang keempatnya kita membaca sesudah Fatihah surat Qul a'udzu birabbil nas. Lalu kita selesai berikut tahiyat salam, lalu kita bisa untuk berdoa memohon kepada Allah. Nah kalau bisa sebelum membaca doa tadi itu lalu diikuti dengan membaca Yasin. Kan benar-benar. Nah membaca Yasin ketika pada ayat salam qaulan min rabbir rahim hendaknya dibaca sebanyak 313 kali. Karena ada yang menyampaikan bahwa di Rabu yang terakhir di bulan Syawal itu Allah menurunkan 360.000 barat bacaan. Sampai yang sekarang mohon kalau kira-kira jam 12 saja sampai yang keluar ke lapangan kira-kira bagaimana dingin apa panas sekarang ini. Nanti besok kalau udah hujan zaman kira-kira jam 12 sampai yang ke lapangan. Itu baru padahal sampai percaya yakin matahari sebagai sumber cahaya itu cahayanya sampai ke bumi itu memerlukan waktu bukan cuma 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam. Karena begitu contohnya jangan, tapi bagaimana panasnya? Pertanyaannya itu bagaimana nanti kalau matahari tidak didekatkan oleh Allah ketika ibadah masalah. Rasulullah sampai menggambarkan ada yang orang itu tenggelam dari air keringatnya sampai menutupi telinganya. Tapi pada masalah itu sudah melanggar bulan tidak pakai alas kaki. Manusia itu ada yang tenggelam oleh air keringatnya sampai ke telinga. Kalau sampai tarik ke depan, maka air itu menutupi hidup kita. Sementara saya dan sampean bernafas pasang hidup. Artinya betul-betul berat. Nah sekarang masih sekarang ini sudah panas. Malah sekarang mungkin bisa ditanya kepada Pak Haji.
Ini pemerintah khususnya apa namanya BUMN yang namanya PDA yang sudah benar karena air asli sudah masuk. Sementara air yang dimakan dijadikan sebagai sumber bahan untuk air. Kalau sampai masuk terus masuk ke laut masuk nggak berani nanti pemerintah menggunakan air sebab bisa mengakibatkan rusaknya alam. Kalau Allah itu sudah berkehendak, siapa yang bisa menghalang? Nah sekarang kepada siapa kita minta perlindungan? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah berjanji, perjanjian Allah itu disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Kalau sampean dan saya betul-betul di dalam menyatakan diri bahwa kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mengucapkan kita bahwa Allah adalah Tuhan kita, tidak ada yang berani dituhankan selain Allah, sampai yang dilandasi dengan ya berarti tidak dikawal ya Allah. Allah menyatakan kata-kata apa hadis ada di dalam buku sampean kalau tidak salah pada halaman ini bisa dibuka mudah-mudahan halaman 10 sama bukan di halaman 10 ketemu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Utsman bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 10 inna Allaha harraman nar ala man qala la ilaha illallah ya baqi bidzalika wajh. Pertanyaannya, apakah kita tidak mengucapkan la ilaha illallah? Saya dan saja minim mengucapkan la ilaha illallah 9 kali. Minim. Sebagai seorang muslim, setiap sholat kita pasti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam satu hari satu malam sampai saya melakukan 9 kali tahiyat awal dan tahiyat. Itu baru di sholat waktu baru sholat wajib. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah yang senantiasa kita juga mengerjakannya? Dan di situ kita membaca 2 kali syahadat. Kalimat itu asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaannya, sudahkah kita landasi dengan ya berarti bidzalika menjadi sebabnya maka dilarang untuk menyentuh kita ini manakala kita betul-betul dilandasi dengan keikhlasan semata-mata hanya karena ridhonya Allah. Bentuk keikhlasan dalam la ilaha illallah adalah ridho menerima perintah Allah sehingga di dalam menjalani kehidupannya selalu tunduk perintahnya dan menjauhi dan semuanya dilandasi karena coba maka tauhid itu sampai membaca surat Waqiah lalu dia katakan siapa yang membaca surat Waqiah dipermudah oleh Allah dijembarkan rezeki. Sampai jangan niat membaca surat Waqiah supaya rezeki lancar. Berarti sampai membaca surat Waqiah bukan karena Allah tapi karena rezeki. Ini berarti sampai la ilaha illallah belum berarti tidak karena tauhidnya sudah mulai yang semestinya kita membaca surat Al-Waqiah atau membaca Al-Quran atau mengamalkan perbuatan yang baik semata-mata kira-kira melaksanakan perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Nah nanti ketika selesai kita melakukan perintahnya Allah dan Rasulnya lalu kita meminta karena memang Allah tepat kita untuk meminta itu perintah Allah. Iya karena budu iya karena ini perlu dijaga tauhid kita.
Nah kalau kita beribadah tidak sadar dengan tauhid kita, tampaknya membaca Quran, tampaknya zahirnya bagus baca Quran, tapi mari kita koreksi di dalam diri kita. Apakah kita membaca Quran karena membuktikan kalau kita baca Quran, atau kita membaca Quran ada unsur ridhoillah? Ini dia. Nah mudah-mudahan dengan tibanya bulan Maulid ini, di mana Rasulullah mengajarkan ketauhidan kepada kita diperkokoh, diperkuat iman dan Islam kita, dan pada akhirnya kita benar-benar mampu untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang terakhir di sini disebut wafi riwayatin ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi adami kulli man amana billahi wal yawmil akhir. Sekalipun itu mohon maaf seandainya ini hadisnya dohir, tapi paling tidak yang hadis dohir itu bisa dijadikan sebagai hujah dalam fadhilul amal, keutamaan kita beramal. Mudah-mudahan dengan kita sampaikan hadis ini, jangan mensia-siakan kesempatan manakala kita dipertemukan dengan hari Jumat, jangan ditinggalkan baca setelah 7 saja. Kalau kita tidak hafal doa Allahumma ya Rabbi ya Hamid, baca doa yang dari mana kita bisa membaca. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.